Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriana Salsabila dengan NIM 22242100063 dan saya berasal dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi adalah sebuah solusi. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pendidikan inklusi sendiri memberikan kesempatan kepada teman-teman dengan kebutuhan khusus agar dapat menuntut ilmu seperti anak-anak seusianya tanpa terkecuali. Terkadang, jika teman-teman dengan kebutuhan khusus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang tidak memfasilitasi kebutuhan mereka, mereka akan menerima perlakuan diskriminasi dan kebutuhan yang seharusnya mereka terima terabaikan. Oleh karena itu, pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi untuk menghilangkan sikap diskriminasi, memperjuangkan hak serta kesempatan yang sama, keadilan, memperluas akses pendidikan bagi semua, dan upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak dengan kebutuhan khusus. Pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Yang pertama menurut Stopp dan Peck. Pendidikan inklusi merupakan penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Yang kedua, menurut Garnida, pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Sedangkan pendidikan inklusi menurut pendapat saya yaitu merupakan suatu sistem pendidikan yang mengharuskan atau mensyaratkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat sekolah atau menuntut ilmu di sekolah-sekolah dengan teman seusianya tanpa adanya diskriminasi dan mendapatkan hak dasar sebagai warga negara untuk menuntut ilmu. Tunanetra sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tuna dan juga netra. Tuna atau tuno yang berarti rugi dan dapat diartikan menjadi rusak, hilang, terhambat, terganggu, dan tidak memiliki. Sedangkan netra atau netro yang berarti mata. Jadi tunanetra merupakan suatu kondisi mata atau organ mata atau juga penglihatan seseorang itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik secara anatomis maupun fisiologis, sehingga mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melihat. Selanjutnya, perbedaan tuli dan juga tunarungu. Tuli berarti tidak mendengar, mengimplikasikan adanya identitas yakni bahasa isyarat dan tidak perlu diperbaiki. Umumnya menggunakan alat bantu dengar. Tuli masih memiliki sisa pendengaran yang cukup untuk memungkinkan proses informasi linguistik melalui pendengaran. Sedangkan tunarungu menggunakan perspektif medis sehingga ketidakmampuan masih dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Umumnya menunjukkan kesulitan dalam mendengar dari cacat ringan sampai berat. Yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat serta menggunakan berbagai media yang cocok bagi anak dengan tunagrahita agar pembelajaran berjalan lancar, menarik, tidak membosankan, dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah tanpa hambatan, serta membuat anak dengan tunagrahita menjadi mandiri, seperti menggunakan metode demonstrasi, tanya jawab, penugasan, dan latihan, serta menggunakan media seperti pop-up book, video interaktif, kartu bergambar, dan juga lagu atau musik.
Saya akan membantunya untuk berbaur dengan yang lainnya, sehingga tidak merasakan adanya diskriminasi atau merasa dirinya berbeda dengan yang lainnya. Saya juga akan membantu teman dengan tunadaksa dalam hal mobilitas, serta membantunya jika ada hal lain yang diperlukan. Klasifikasi anak tunalaras yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan jenis dan yang kedua berdasarkan jenis penyimpangan. Yang pertama berdasarkan jenis, dilihat dari aspek kepribadian, yaitu terdapat anak tunalaras emosi yang mengalami kelainan dalam perkembangan emosi, dan anak tunalaras sosial yang mengalami kelainan dalam penyesuaian diri dalam lingkungan. Jika dilihat dari aspek kesehatan jiwa, terdapat anak tunalaras psikopat, yaitu anak yang memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian yang dipengaruhi faktor genetik, yaitu endogen, yang tidak dapat disembuhkan. Dan anak tunalaras sementara, yaitu anak yang mempunyai penyimpangan emosi dan penyesuaian yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat disembuhkan. Sedangkan jika berdasarkan jenis penyimpangan, yang pertama itu ada anak tunalaras taraf ringan, menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian masih dalam taraf permulaan dan ringan. Namun, ada gangguan dalam perkembangan dirinya. Yang kedua, ada anak tunalaras taraf sedang, menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian terhadap lingkungan bertaraf sedang. Pada taraf ini, anak memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajarnya. Dan yang ketiga, anak tunalaras taraf berat, menunjukkan pelanggaran hukum karena mengganggu ketertiban masyarakat dan disebut delinkuensi. Taraf ini mengharuskan anak dipisahkan dengan keluarga dan sekolah umum. Dapat dimasukkan dalam asrama atau lembaga pemasyarakatan atau rehabilitasi khusus. Tentu saja membuat kampus yang ramah terhadap mahasiswa disabilitas dengan menyediakan kursi roda atau tongkat walker, membuat guiding block, lift, jalur landai, kamar mandi khusus yang aksesibel untuk mahasiswa pengguna kursi roda, menyiapkan buku bacaan dengan huruf braille, parkir khusus disabilitas, serta menyiapkan peralatan, media, dan sumber belajar yang memadai bagi mahasiswa disabilitas.